Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama yang saya hormati yaitu dosen pengampu mata kuliah Teori dan Perilaku Organisasi, yaitu Ibunda Amalia Irfani, SOS MSI. Semoga Ibunda senantiasa berada dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kali ini kita kembali di pertemuan ke-6, yang mana pertemuan ke-6 di mata kuliah Teori dan Perilaku Organisasi ini membahas materi yang berjudul perilaku kelompok di dalam sebuah organisasi. Nah, di dalam sebuah organisasi, maka organisasi pasti terdiri dari berbagai individu yang beragam dan juga individu yang menampilkan perilaku-perilaku yang beragam pula. Nah, perilaku-perilaku tersebut bisa perilaku positif dan juga bisa perilaku negatif. Nah, perilaku positif adalah perilaku yang ditunjukkan oleh anggota organisasi yang merupakan perilaku yang produktif dan dapat menunjang tercapainya tujuan organisasi. Nah, bagaimana bentuk dari perilaku positif tersebut? Bentuk dari perilaku positif dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah komitmen organisasi, dan yang kedua adalah disiplin kerja, yang ketiga kepuasan kerja, dan perilaku positif yang keempat adalah organizational citizenship behavior. Nah, saya akan menjelaskan perilaku positif yang pertama. Perilaku positif yang pertama tadi adalah komitmen organisasi. Definisi dari komitmen organisasi adalah sikap yang merefleksikan loyalitas karyawan pada organisasi dan proses berkelanjutan di mana anggota organisasi mengekspresikan perhatiannya terhadap organisasi tersebut. Sehingga sikap karyawan yang tertarik dengan tujuan, nilai dan sasaran yang akan ditunjukkan dengan adanya penerimaan individu atas nilai dan tujuan organisasi, serta memiliki keinginan untuk berafiliasi dengan organisasi dan kesediaannya bekerja keras untuk organisasi tersebut sehingga membuat individu betah dan tetap berada di dalam organisasi tersebut. Inilah yang dinamakan dengan komitmen organisasi atau sikap positif dari perilaku kelompok di dalam sebuah organisasi. Kemudian lanjut, perilaku positif yang kedua yaitu disiplin kerja. Definisi dari disiplin kerja adalah sikap seseorang atau kelompok yang berniat untuk mengikuti aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh organisasi. Nah, dalam kaitannya dengan pekerjaan, merupakan suatu sikap atau perilaku untuk mentaati peraturan yang telah ditetapkan oleh organisasi. Sehingga kita sebagai karyawan atau anggota harus mengikuti apapun yang telah ditetapkan oleh organisasi. Jangan sampai kita menyeleweng dari organisasi yang telah ditetapkan, aturan-aturan yang telah ditetapkan sebuah organisasi. Nah, disiplin kerja, disiplin dapat dibandingkan menjadi dua, yaitu disiplin yang bersifat positif dan disiplin yang bersifat negatif. Disiplin yang bersifat positif yaitu adalah suatu hasil pendidikan, kebiasaan atau tradisi di mana seseorang dapat menyesuaikan dirinya dengan keadaan, sehingga proses berlangsungnya pekerjaan di sebuah organisasi oleh karyawan akan lebih mudah terlaksana. Inilah yang dimaksud dengan disiplin positif. Kemudian yang kedua adalah ditandainya dengan berbagai inisiatif atau kemauan dan kehendak untuk mentaati peraturan, sehingga para karyawan atau anggota ketika berada di sebuah organisasi dia akan selalu mentaati aturan yang berlaku di organisasi tersebut. Ini dinamakan disiplin positif. Kemudian yang ketiga adalah merupakan tugas seorang pemimpin untuk mengusahakan terwujudnya suatu disiplin yang mempunyai sifat positif. Nah, jadi apabila ada seorang pemimpin yang tidak mengusahakan atau berupaya untuk menjadikan anggotanya berperilaku positif, maka itu bukan namanya disiplin positif, tapi itu disiplin negatif. Nah, di sini tugas seorang pemimpin adalah mengajak para anggotanya agar mau untuk melakukan sebuah kegiatan atau sebuah perilaku di dalam organisasi agar tercapainya disiplin positif tersebut. Kemudian disiplin negatif, unsur di dalam sikap patuh yang disebabkan oleh adanya perasaan takut akan hukuman. Nah, ini merupakan disiplin negatif. Setiap anggota yang
menyeleweng atau tidak mentaati peraturan yang telah ditetapkan oleh organisasi, maka itu dinamakan tindakan yang melawan arah dari organisasi. Sehingga perilaku seperti ini jangan sampai kita lakukan di sebuah organisasi, karena akan menghambat kinerja organisasi dalam mencapai tujuan organisasi tersebut. Kemudian perilaku positif kelompok di dalam sebuah organisasi yang ketiga adalah kepuasan kerja, di mana kepuasan kerja di sini dimaksud adalah mencerminkan bagaimana perasaan seseorang tentang pekerjaannya berdasarkan berbagai aspek dalam pekerjaannya. Kepuasan pekerjaan mencerminkan kepuasan seseorang dan dapat dilihat dalam sikap positif dalam pekerjaannya, sehingga ketika karyawan atau anggota melakukan pekerjaan, ia nyaman, ia tentram, ia senang dalam mengerjakan pekerjaannya, maka hasil yang akan diperoleh dari karyawan tersebut akan baik, sehingga akan terciptalah kepuasan pekerjaan terhadap apa yang ia lakukan. Nah, dalam aspek kepuasan pekerjaan, maka ini berkaitan dengan faktor internal dan eksternal anggota karyawan tersebut. Nah, salah satu dari yang mempengaruhi faktor eksternal dari kepuasan pekerjaan seseorang, maka seperti faktor lingkungan yang mempengaruhi kepuasan pekerjaan, seperti pembayaran gaji yang dilakukan oleh perusahaan kepada dirinya. Sehingga kepuasan terhadap gaji dilakukan dengan membandingkan dengan pekerjaan yang sama. Pembandingan gaji dengan pekerjaan yang berbeda cenderung hanya memiliki sedikit hubungan, bahkan tidak sama sekali dengan kepuasan pekerjaan. Sehingga apabila kita ingin membandingkan pembayaran gaji karyawan, maka kita harus membandingkannya dengan profesi yang sama, di bidang yang sama. Jangan sampai kita membedakan pembayaran gaji dengan bidang yang lainnya, karena tidak akan nyambung, karena tidak akan ada terjadi kesamaan di antara profesi tersebut. Kemudian faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja adalah keadilan, di mana persepsi terhadap keadilan merupakan determinan yang penting terhadap perilaku seorang di tempat kerja. Bayangkan, ketika seseorang atau anggota atau karyawan dilakukan tidak adil di sebuah perusahaan, maka tidak akan tercapai yang namanya kepuasan pekerjaan. Sehingga tugas kita sebagai karyawan atau sebagai pemimpin nanti harus memperlakukan setiap anggota karyawan dengan posisi yang sama. Jangan sampai kita ada yang membeda-bedakan antara karyawan satu dengan karyawan lainnya, karena ini akan menjadi atau menimbulkan kecemburuan sosial di antara para karyawan tersebut. Nah, selanjutnya yang mempengaruhi kepuasan kerja adalah umur, di mana pekerja yang lebih tua cenderung lebih puas dengan pekerjaannya dari para pekerja yang lebih muda. Karena apa? Karena pekerja yang lebih tua tentu lebih banyak pengalaman kerjanya, lebih banyak jam terbangnya dibanding dengan pekerja yang masih muda, yang masih labil lah dikatakan. Ia akan lebih cepat cenderung kurang puas terhadap apa yang ia lakukan. Ia memiliki ambisi untuk melakukan untuk mencapai tujuannya. Sehingga orang-orang yang telah berpengalaman, ia tidak perlu banyak melakukan, tapi ia tahu apa yang harus dilakukan sehingga tujuan dari organisasi atau lembaga tersebut bisa terpenuhi. Itu yang membedakan antara kepuasan pekerjaan yang dilakukan oleh pekerja yang lebih tua dengan pekerjaan yang lebih muda. Nah, untuk mencapai kepuasan kerja, maka harus ada tingkatan yang harus dilakukan, di mana dari kinerja, kemudian usaha, baru akan memperoleh kepuasan kerja. Tidak mungkin kepuasan kerja dilakukan tanpa ada usaha dan kinerja. Kemudian ketika kepuasan kerja berhasil dilakukan, maka akan ada reward atau imbalan atau hadiah untuk orang yang berhasil untuk mencapai kepuasan kerja yang dibutuhkan oleh atau yang telah ditujukan organisasi terhadap tujuan-tujuannya. Kemudian yang keempat yaitu organizational citizenship behavior. Perilaku kerja yang ditunjukkan seorang di tempat kerja yang bukan merupakan bagian dari tugasnya, namun dapat membuat organisasi menjadi tempat yang lebih baik untuk bekerja. Contoh, membantu rekan kerja berada di tempat kerja yang lebih lama. Sehingga ketika kita berada di sebuah organisasi atau di sebuah tempat kerja, kita jangan sampai terlalu memikirkan diri kita sendiri, sehingga kita melupakan rekan kerja kita. Sehingga untuk saling membantu di dalam sebuah tempat kerja itu sangat diperlukan. Karena apa? Karena ketika kita saling membantu di tempat kerja, maka pekerjaan akan lebih mudah dan kita akan sama-sama untuk memperoleh hasilnya.
Sehingga jangan sampai kita lebih mementingkan kepentingan sendiri daripada kepentingan bersama, karena kepentingan bersama biasanya lebih besar hasil yang ingin dicapai daripada kepentingan pribadi yang biasanya hanya untuk sesaat dan semata. Kemudian, organizational efficiency behavior merupakan perilaku pilihan yang tidak menjadi bagian dari kewajiban kerja formal seorang karyawan, namun mendukung berfungsinya organisasi tersebut secara efektif. Memang ini tidak diharuskan bagi sebuah lembaga atau sebuah tempat kerja untuk melakukan hal tersebut. Tapi dampak dari ini, kita membantu karyawan lain, membantu rekan kerja, maka organisasi tersebut akan berjalan secara efektif, akan lebih cepat untuk mencapai tujuan dari organisasi tersebut. Sehingga ini sering juga diartikan sebagai perilaku yang melebihi kewajiban formal yang tidak berhubungan dengan kompensasi langsung. Artinya, seorang yang memiliki OCB ini tinggi tidak akan dibayar dalam bentuk uang atau bonus tertentu, namun lebih kepada perilaku sosial dari masing-masing individu untuk bekerja melebihi apa yang diharapkan. Sehingga meskipun ia membantu rekan kerja, meskipun tidak dibayar ataupun tidak diupah oleh tempat kerja, maka ia akan mendapatkan reward dari individu tersebut. Oh, orang ini baik, orang ini sangat tidak sombong untuk bekerja, untuk saling membantu. Mungkin hanya ini dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.